Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Selasa 16 September 2025. Peringatan Santo Cornelius, Paus dan Martir, Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, jabatan sebagai pelayanan perlu, dan surat Paulus dalam bacaan pertama hari ini menganggap keinginan yang benar dengan motivasi murni panggilan yang baik, tidak mau menguasai, tetapi mengabdi, dan seperti dikatakan dalam amanat Petrus, menjadi pembentuk kawanan dengan penjiwaan. Sebab dulu maupun sekarang, bahaya cari pamrih, main kuasa, perebutan pengaruh, dan perselisihan selalu ada. Surat ini menilai etikat, watak, penghargaan oleh umat, dan pengurusan rumah tangga sendiri sebagai norma, apakah sebagai pejabat akan pandai mengurusi jemaah Allah. Jelas tidak dibenarkan orang menelantarkan keluarga sampai pendidikan anaknya juga dengan dalih kesibukan membantu pelayanan gereja. Orang sibuk harus dapat membagi waktu, melakukan yang satu, tidak mengabaikan yang lain. Bapa, berulang kali Yesus menunjukkan kepekaan cintanya. Ternyata tidak bertentangan dengan pribadinya sebagai Allah manusia pada Yesus untuk menyatakan perasaan belas kasih yang mendalam setiap kali ia membangkitkan orang mati. Pemuda Naim diserahkan kepada ibunya. Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ia menangis di muka makam Lazarus. Yesus bisa membelai anak-anak yang dibawa oleh para ibu kepadanya. Ia merasa terlibat pada penderitaan setiap kali ia menyentuh dan menyembuhkan. Sikapnya terhadap orang berdosa mengharukan, terhadap si lumpuh yang diampuni, terhadap wanita berdosa yang masuk di ruang perjamuan rumah Simon, terhadap Zakeus, sampai terhadap penyamun di kayu salib. Di sini kami tanpa mampu mendalami, bisa mendugai cintamu sendiri yang bersinar dalam mata, berdenyut dalam hati putramu. Bapa, pemurnian dan pendalaman rasa itu tugas pengembangan pribadi. Kami orang Timur dulu diejek kalau menyebut rasa, karena itu disamakan dengan sikap lemah dan cengeng, kurang pemikiran dan kemauan. Tetapi rasa ternyata dapat merangkum cipta, rasa, karsa menjadi satu, endapan inti seluruh pribadi manusia dalam kesatuan jiwa raga dan segala kekuatan dan dinamikanya. Tidak hanya perempuan harus mengembangkan jiwa keperempuannya, dan pria menumbuhkan jiwa pria dengan segala potensinya. Tetapi dengan kehalalan perkembangan rasa ini, orang dapat menaruh perhatian kepada kemurnian, keindahannya, kekuatan dan kekayaannya. Semua harta karun indah begitu lama terpendam, khusus dalam budaya ketimuran, yang ternyata sudah disentuh dan disembuhkan oleh Yesus, namun masih kami anggap tabu, belum banyak terjamah, apalagi terolah dengan jiwa Yesus dan Roh yang kudus. Bapa makasih, Engkau telah memberi umatmu, Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa, yang kami peringati hari ini. Kami mohon agar dengan pengantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan
dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santo Cornelius dan Siprianus, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.